teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama saya Admin Jordan di channel iFixit. Nah, buat teman-teman yang udah lihat thumbnail sama judulnya, pasti kalian penasaran bagaimana sih cara untuk mendesain bagian dock pada MacBook kalian, guys. Nah, mungkin sebagian besar dari teman-teman itu udah ada yang tahu, tapi kalau misal kalian belum tahu, kalian wajib ikutin tutorial yang bakal aku kasih ini, guys. So, udah langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Nah guys, langsung aja kita mulai step by step ya teman-teman ya. Pertama, teman-teman harus menyalakan MacBook-nya terlebih dahulu. Kayaknya ini masuk ke stepnya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau udah nyala seperti ini, teman-teman bisa langsung arahkan kursor ke pojok kiri atas yang ada logo Apple-nya ya teman-teman ya. Di sini. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa langsung pergi ke pengaturan sistem. Nah, setelah pergi ke pengaturan sistem seperti ini, maka teman-teman udah bisa masuk ke bagian desktop dan dock. Ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah di sini, teman-teman, nah di sini kalian bisa atur desain docknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contohnya, untuk ukuran itu adalah ukuran dari docknya. Semisal ukurannya kalian kurang besar, kalian bisa langsung besarkan seperti ini, tapi biasanya nih ada mentoknya atau ada max-nya, atau kalian bisa langsung kecilkan seperti ini, guys. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya sih kalau aku sendiri itu yang nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil, guys. Ya, kisaran seginilah. Nah, itu untuk ukurannya. Kemudian untuk pembesaran, itu sebenarnya adalah fungsinya di sini, guys. Jadi, semisal kita lihat di docknya, kalau kita kursor kita ada di daerah dock, dia bakal, nah, seperti ini, guys. Jadi kayak ada animasi di mana aplikasi itu akan besar sesuai dengan kursornya teman-teman. Tuh, seperti ini ya. Nah, kalau semisal kalian ingin lebih besar lagi, maka juga bisa kalian besarkan seperti ini, guys. Nah, tuh. Jadi animasinya jadi tambah besar, terus app-nya juga jadi tambah besar di bagian docknya. Atau kalian juga bisa matikan seperti ini, guys. Nah, jadinya nggak ada animasi ketika kursor kalian melewati dock, teman-teman. Cuman kalau semisal sih aku lebih suka yang medium lah. Tapi juga nggak terlalu besar sih, jadi tetap ada animasinya ya teman-teman ya. Nah, ini terlalu kecil kalau buat aku, mungkin segini kali ya. Nah, mungkin fungsinya biar ketika kita ngeklik bagian aplikasinya itu udah pasti keklik gitu loh, guys. Dan kalau kalian nggak pengen butuh sih, kalian juga bisa matikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu yang paling bawah, yang bawahnya yaitu adalah posisi pada layar. Nah, posisi pada layar ini sebenarnya kalian bisa posisikan dock itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya kalau kalian pengen taruh docknya itu di kiri juga bisa ya teman-teman ya, kiri dari layar kalian. Atau mungkin bisa di kanan pada layar kalian, itu juga bisa ya teman-teman ya. Dan ini juga bisa kalian sesuaikan ukuran dan pembesarannya ya. Terlalu besar atau terlalu kecil itu kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhannya. Kalau aku sih suka di yang di bawah ya. Kemudian untuk minikan jendela menggunakan, nah itu sebenarnya kalau misal kalian sudah membuka aplikasi ya teman-teman ya. Kemudian untuk klik dua kali untuk membuka, klik dua kali bar judul jendela. Nah itu sebenarnya ketika kalian buka seperti ini nanti bakal ngezoom gitu loh, guys. Nah, kemudian untuk minimalkan jendela dalam icon aplikasi itu biasanya kalau semisal kalian membuka aplikasi. Nah, sebenarnya guys, untuk efek ini sih untuk pengaturan ini aku suka di default aja. Soalnya kalau semisal kalian ubah-ubah itu jadinya aneh, guys, MacBook-nya, guys. Kurang eye-catching ya kalau aku lihat ya. Nah, kemudian kita langsung zoom aja, langsung scroll aja ke bawah. Kita akan langsung ke bagian sini, ini yang menurutku menarik ya teman-teman ya. Dan kita akan masuk ke sembunyikan dan tampilkan dock secara otomatis. Nah, di sini ya teman-teman ya, kalian itu bisa melakukan hide pada dock teman-teman. Caranya kalian tinggal centang aja di bagian sini dan dock kalian itu sudah tersembunyi, guys. Untuk memunculkannya lagi simpel banget, kalian tinggal kursornya kalian arahin ke bagian pojok bawah seperti ini, maka docknya udah pasti muncul ya teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, kalau aku sendiri sukanya sih aku matiin ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah animasikan saat membuka aplikasi. Nah, ini sebenarnya sih simple ya. Ketika kalian buka animasi, aku kasih contoh ya teman-teman ya. Misalnya Safari di sini. Kalau aku buka animasi seperti ini, aplikasi seperti ini, dia nggak akan ada animasinya, guys. Tuh. Jadi langsung kebuka gitu aja, guys. Sedangkan kalau kita aktifkan seperti ini ya teman-teman ya, dia ada animasinya seperti ini. Nah, jadi kayak ada si icon itu bakal naik turun gitu loh, kayak mantul gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan animasi ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya kurang suka, guys. Jadi aku biasanya matiin seperti ini aja sih. Soalnya kayak ya kenyamanan sih sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk tampilkan indikator aplikasi yang terbuka. Nah, indikatornya ada di mana sih? Nah, indikatornya tuh ada di bawah sini, guys. Kalau kalian lihat di pojok bawah sini, itu ada kayak apa ya? Kayak titik hitam gitu. Nah, itu artinya si aplikasi ini sedang terbuka, teman-teman. Contohnya ini aplikasinya sudah terbuka ya, teman-teman ya. Terus Finder juga sudah terbuka. Nah, kalau kita
nonaktifkan, maka kita nggak tahu nih mana aplikasi yang sudah terbuka, mana yang tidak terbuka, guys. Makanya biasanya aku lebih suka menyalakan fitur ini, karena nanti biar bisa kita lihat aplikasi apa aja yang sudah terbuka. Kemudian untuk aplikasi baru di dock yang ini, nah ini sebenarnya fungsinya simple, guys. Ketika kalian setelah menginstal aplikasi, biasanya akan muncul di dock kalian ya teman-teman ya, karena kalian mencentang tampilkan aplikasi terbaru di dock. Nah itu fungsinya kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk yang lain bagaimana? Nah ini sebenarnya simpel-simpel aja sih, guys. Kalian bisa coba-coba aja. Cuman kalau aku sih lebih suka yang settingannya default ya teman-teman ya. Nah terus di sini juga kalian bisa melakukan setting pada browser default teman-teman, di mana browser defaultnya itu bisa kalian ganti. Kalau misal kalian cocok pakai Chrome, kalian pakai Chrome. Kalau misal kalian cocok pakai Safari, kalian pakai Safari. Dan aku rasa ini udah semua sih. Ini udah semua. Ini adalah bagaimana cara mendesain dock pada MacBook kalian. Nah guys, jadi itu dia bagaimana cara mendesain dock pada MacBook kalian ya, agar sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah, sebenarnya di sini masih banyak banget fitur-fiturnya. Cuman teman-teman bisa coba-coba sendiri aja di rumah ya teman-teman ya. Kalau aku sih lebih suka default. Habis itu aku cuman setting yang bagian yang tadi aku jelasin teman-teman. Oke, kayaknya cukup sekian untuk videonya. Kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya ya teman-teman ya. Dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian baru beli MacBook dan nggak tahu nih guys masalah yang seperti ini. So, sekian dari saya. See you in the next video ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!